Bayangkan seorang anak bangsawan, lahir di istana kecil, dibesarkan dengan kitab suci, namun setiap hari melihat rakyatnya kelaparan. Bayangkan, ia taat beragama, tetapi justru agamanya membuat ia gelisah. Karena apa gunanya iman jika keadilan hanya menjadi kata-kata? Inilah kisah Raden Said, seorang bangsawan yang tidak pernah benar-benar merasa menjadi bangsawan. Seorang santri yang tidak tahan melihat kemunafikan. Dan kelak, ia akan dikenal dunia sebagai Sunan Kalijaga. Namun sebelum nama itu abadi, ada kegelisahan, ada kemarahan, dan ada pemberontakan. Raden Said lahir di Tuban, wilayah pelabuhan penting di pesisir Jawa, pusat perdagangan, dan gerbang masuk pengaruh Islam dari luar Nusantara. Ayahnya adalah Tumenggung Wili Tikta, Adipati Tuban, seorang pejabat tinggi, wakil kekuasaan negara. Sejak kecil, Raden Said tidak kekurangan apapun. Ia belajar membaca Al-Quran, belajar adab, belajar kepemimpinan. Namun di luar tembok kadipaten, ia melihat dunia yang berbeda. Ia melihat petani yang membungkuk di sawah, namun padi mereka diambil sebagai pajak. Ia melihat nelayan pulang tanpa ikan, namun tetap ditagih upeti. Ia melihat rakyat bekerja keras, sementara para pejabat berpesta. Disinilah benih kegelisahan itu tumbuh. Raden Said mulai bertanya, bukankah Islam mengajarkan keadilan? Bukankah pemimpin adalah pelayan rakyat? Namun setiap pertanyaan selalu berakhir dengan jawaban yang sama. Beginilah aturan kerajaan. Ini sudah tradisi. Negara butuh pemasukan. Jawaban-jawaban itu tidak memuaskan jiwanya. Baginya, agama tidak boleh kalah oleh tradisi. Keadilan tidak boleh dikalahkan oleh kekuasaan. Dan perlahan, Raden Said mulai merasa bahwa sistem ini salah. Konflik terbesar Raden Said bukan dengan rakyat, bukan dengan pejabat lain, melainkan dengan ayahnya sendiri. Tumenggung Wili Tikta adalah pejabat setia negara. Ia percaya stabilitas lebih penting daripada idealisme. Sementara Raden Said percaya keadilan lebih penting daripada ketertiban palsu. Perdebatan sering terjadi, nada suara meninggi, dan akhirnya Raden Said dianggap pembangkang. Bukan karena ia jahat, tetapi karena ia terlalu jujur. Ada satu malam, ketika Raden Said memandang kota Tuban dari kejauhan. Lampu-lampu rumah bangsawan menyala terang, namun di pinggiran kota, gelap dan sunyi. Di malam itu, ia mengambil keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia meninggalkan istana, meninggalkan nama bangsawan, meninggalkan kenyamanan. Ia memilih berjalan bersama rakyat kecil. Namun ia belum tahu bahwa langkah ini akan membawanya ke jalan yang gelap dan penuh darah. Tanpa kekuasaan, tanpa harta, tanpa perlindungan, Raden Said melihat satu hal dengan jelas. Rakyat miskin tidak butuh ceramah, mereka butuh makan. Dan disinilah pikiran berbahaya itu muncul. Jika hukum melindungi orang kaya, maka aku akan mengambil dari mereka. Keputusan itu akan mengubah segalanya. Raden Said belum menjadi wali, ia belum menjadi guru, ia belum menjadi Sunan Kalijaga. Ia masih seorang manusia gelisah yang marah melihat ketidakadilan. Namun sejarah sering lahir bukan dari orang suci, melainkan dari orang yang tidak tahan melihat kebusukan. Tidak semua penjahat lahir dari keserakahan. Sebagian lahir dari keputusasaan. Ketika hukum berdiri di pihak yang kuat, dan agama hanya menjadi hiasan kata-kata, maka lahirlah mereka yang memilih menjadi musuh sistem. Di hutan-hutan Jawa, nama itu mulai berbisik dari mulut ke mulut. Lokajaya. Ia bukan perampok biasa. Ia mengambil dari yang berlebih, lalu menghilang bersama derita orang kecil. Namun sejarah akan bertanya,
Apakah keadilan bisa ditegakkan dengan kekerasan? Setelah meninggalkan Tuban, nama Raden Said perlahan menghilang. Ia bukan lagi bangsawan, ia bukan lagi santri istana. Ia menjadi bayangan. Raden Said hidup berpindah-pindah, dari desa ke desa, dari hutan ke hutan. Ia tidur di gubuk, makan dari sisa-sisa belas kasihan rakyat. Di sanalah ia melihat penderitaan tanpa tirai kekuasaan. Dan di sanalah jiwa pemberontaknya menembuhkan bentuk. Nama Lokajaya bukan diberikan. Ia lahir dari ketakutan. Para saudagar kaya mulai kehilangan harta. Lumbung-lumbung pejabat dibobol. Kereta upeti disergap di jalan sepi. Tapi yang aneh, tidak ada rakyat miskin yang dirugikan. Justru di desa-desa terpencil, beras muncul di malam hari. Uang dibagikan tanpa nama. Rakyat kecil mulai berbisik. Ini bukan perampok, ini penolong. Namun bagi negara, Lokajaya adalah ancaman. Lokajaya hidup di dua dunia. Di mata rakyat kecil, ia adalah penyelamat. Di mata penguasa, ia adalah kriminal yang harus dimusnahkan. Pasukan dikerahkan, sayembara ditawarkan, hadiah disiapkan bagi siapapun yang bisa menangkap Lokajaya. Namun setiap upaya gagal. Ia mengenal hutan, ia menyatu dengan malam, dan lebih dari itu, ia mengenal penderitaan rakyat. Waktu berlalu, harta terus dibagikan, rakyat bersorak setiap Lokajaya datang. Namun di dalam dirinya, tumbuh kehampaan. Rakyat kenyang hari ini, namun esok hari, mereka kembali miskin. Ketergantungan muncul, harapan palsu tumbuh. Lokajaya mulai sadar, ia menciptakan pengemis bersenjata harapan. Ia memberi ikan, bukan kail, dan itu menghancurkan ia dari dalam. Dalam beberapa sergapan, darah tertumpah. Tak semua penjaga bisa dilumpuhkan tanpa luka, dan setiap tetes darah menjadi beban di jiwanya. Dalam mimpi-mimpinya, wajah ayahnya muncul, bukan sebagai adipati, tetapi sebagai ayah yang kecewa. Lokajaya mulai bertanya, apakah aku benar? Ataukah aku hanya menukar satu kezoliman dengan kezoliman lain? Tubuhnya kuat, namun jiwanya lelah. Ia mulai meragukan jalannya sendiri. Ia mulai bertanya pada malam, jika aku mati hari ini, apa yang benar-benar berubah? Tak ada jawaban, hanya hutan yang sunyi. Dan di sanalah takdir menunggunya. Lokajaya adalah perlawanan. Namun perlawanan tanpa arah. Ia mengguncangkan sistem, namun tidak mengubah kesadaran. Ada pertemuan yang tidak mengubah arah perjalanan, tetapi menghancurkan jalan lama. Bagi Lokajaya, pertemuan itu bukan kemenangan, bukan kekalahan, melainkan kematian. Bukan kematian tubuh, tetapi kematian ego. Dan orang yang akan membunuhnya tidak membawa senjata. Ia membawa kesadaran. Di malam itu, Lokajaya kembali turun dari hutan. Ia mendengar kabar tentang seorang ulama yang membawa harta berlimpah, namun berjalan tanpa pengawal. Bagi Lokajaya, ini adalah target mudah. Namun ia tidak tahu bahwa langkah kakinya sedang diarahkan oleh takdir. Lokajaya menghadang lelaki itu. Pakaiannya sederhana, wajahnya tenang. Tatapannya dalam. Tanpa perlawanan, lelaki itu menyerahkan seluruh barangnya. Namun sebelum pergi, ia berkata pelan, "Ambillah jika itu membuatmu puas." Kata-kata itu menusuk lebih tajam dari pedang manapun. Lokajaya melihat emas, banyak emas. Ia mengambilnya. Namun aneh, emas itu tak habis-habis. Ketika ia kembali, lelaki itu masih duduk di tempat yang sama dan berkata, "Jika kau ingin emas, ambillah dari pohon itu." Lokajaya menoleh, sebuah pohon biasa, namun di matanya berkilau emas. Ia menebang, ia mengambil, ia rakus, dan tiba-tiba emas itu berubah menjadi daun kering. Kesadaran itu menghantamnya. Lelaki itu memperkenalkan diri, Sunan Bonang.
Ia tidak memarahi, ia tidak menghakimi, ia hanya bertanya, siapa yang kau lawan? Kezoliman atau dirimu sendiri? Lokajaya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia sadar, ia melawan dunia, namun belum pernah menaklukkan nafsunya sendiri. Sunan Bonang tidak langsung mengajarinya. Ia hanya berkata, "Duduklah di sini, jaga tongkat ini. Jangan pergi sebelum aku kembali." Hari berganti hari. Hujan turun, panas menyengat. Orang-orang mengejeknya. Hewan melintas. Waktu menggerogoti kesombongan. Dan di sanalah ego Lokajaya runtuh perlahan. Ketika Sunan Bonang kembali, yang ia temui bukan lagi Lokajaya. Hanya seorang manusia yang telah kosong. Tak ada kemarahan, tak ada kesombongan, tak ada perlawanan. Sunan Bonang berkata, "Kini kau siap." Lokajaya mati, dan Raden Said lahir kembali. Tidak semua perubahan dimulai dengan kemenangan. Sebagian dimulai dengan kehancuran diri. Dan dari kehancuran itulah akan lahir seorang wali. Namun, perjalanan belum selesai. Banyak penakluk datang ke Jawa dengan pedang dan paksaan. Namun mereka pergi tanpa meninggalkan jiwa. Sunan Kalijaga memilih jalan berbeda. Ia tidak menghancurkan budaya. Ia memasukinya. Ia tidak melarang. Ia mengubah makna. Dan dari sanalah Islam tumbuh tanpa darah. Jawa bukan tanah kosong. Sebelum Islam datang, Jawa telah memiliki Hindu-Buddha, kejawen, animisme dan dinamisme. Wayang bukan hiburan, ia kitab kehidupan. Gamelan bukan musik, ia doa kolektif. Ritual bukan kesyirikan semata, ia cara manusia Jawa berhubungan dengan semesta. Sunan Kalijaga memahami satu hal penting. Budaya tidak bisa dipatahkan, ia hanya bisa diarahkan. Sunan Kalijaga tidak datang sebagai hakim, ia datang sebagai sahabat rakyat. Ia tinggal bersama mereka, makan makanan mereka, berbicara dengan bahasa mereka. Ia tidak berkata, budaya ini salah. Ia bertanya, bagaimana jika maknanya kita sucikan? Dan dari sanalah strategi dakwah kultural dimulai. Wayang diubah, bukan dibakar. Tokoh-tokoh lama diberi makna baru. Jimat Kalimasada, kalimat syahadat. Pandawa, 5 rukun Islam. Dewa Ruci, perjalanan makrifat. Punakawan, Semar, Gareng, Petruk, Bagong, bukan pelawak. Mereka simbol kebijaksanaan. Sunan Kalijaga menjadikan wayang sebagai kitab tauhid yang hidup. Gamelan tidak dilarang, ia diarahkan. Tabuhan menjadi pengingat Tuhan. Nada menjadi zikir kolektif. Tembang-tembang lahir. Ilir-ilir tentang kebangkitan iman. Gundul-gundul pacul tentang kesombongan penguasa. Rumekso ing wengi tentang perlindungan ilahi. Rakyat bernyanyi tanpa sadar mereka sedang belajar tauhid. Selamatan tidak dihapus, ia diislamkan. Sesajen tidak dimusnahkan, maknanya diubah. Fokus bukan pada roh, tetapi pada Tuhan yang Maha Esa. Sunan Kalijaga paham, menghapus tradisi sama dengan menghapus identitas. Menyucikan tradisi sama dengan menyelamatkan jiwa. Islam versi Sunan Kalijaga. Tidak elitis, tidak keras, tidak memaksa. Ia diterima santri, abangan, bangsawan, rakyat jelata. Karena Islam tidak datang sebagai musuh, ia datang sebagai rumah. Sunan Kalijaga tidak membangun Islam di atas puing budaya. Ia membangunnya di atas kesadaran.
Namun, perjalanan belum selesai. Bukan wayang, bukan tembang, melainkan jalan hidup. Setiap manusia akan mati, namun tidak semua manusia meninggalkan jalan. Kerajaan runtuh, istana menjadi tanah, nama penguasa memudar. Tetapi ada satu nama yang tetap hidup dalam tutur, tembang, dan laku hidup rakyat Jawa. Sunan Kalijaga. Ia bukan raja, namun ajarannya mengakar lebih dalam dari kekuasaan manapun. Sunan Kalijaga hidup di masa peralihan besar. Majapahit runtuh, Demak bangkit. Pajang muncul, Mataram bertunas. Ia berada di tengah pusaran itu, bukan sebagai perebut tahta, melainkan penjaga keseimbangan. Ia menjadi penasehat, guru, penjaga nurani kekuasaan. Ia paham kekuasaan tanpa akhlak adalah awal kehancuran. Masjid Demak bukan sekedar bangunan. Sako tatal, tiang dari serpihan kayu, melambangkan satu ajaran. Yang retak dapat disatukan, yang kecil bisa menopang yang besar. Ia mengajarkan bahwa kesucian tidak selalu lahir dari kesempurnaan. Ajarannya sederhana, namun dalam. Nerimo ing pandum bukan pasrah buta, tetapi menerima dengan ikhtiar. Budi luhur lebih penting daripada simbol kesalehan. Mengendalikan nafsu lebih berat dari menaklukkan musuh. Dan puncaknya, syariat, tarekat, hakikat, makrifat. Islam bukan hanya aturan, ia perjalanan jiwa. Sunan Kalijaga tidak banyak menulis, namun ajarannya hidup dalam suluk. Suluk linglung, suluk lainnya. Tentang manusia yang tersesat, lalu menemukan Tuhan di dalam dirinya sendiri. Ia mengajarkan Tuhan tidak jauh, ia dekat jika hati bersih. Banyak wali, namun Kalijaga berbeda. Karena ia tidak memaksa, tidak menghakimi, tidak menggurui. Ia berbicara dengan bahasa rakyat. Ia hadir dalam budaya. Selama wayang dimainkan, selama tembang dinyanyikan, selama nilai budi luhur dijaga, Sunan Kalijaga masih hidup. Raden Said pernah marah, pernah salah, pernah tersesat. Namun ia tidak berhenti berjalan. Dan mungkin itulah pelajaran terbesar Sunan Kalijaga, bahwa jalan ke Tuhan tidak selalu lurus, tidak selalu bersih, tidak selalu sempurna. Tetapi selama kita jujur mencari, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia tidak meninggalkan kerajaan, ia meninggalkan jalan hidup. Dan jalan itu masih bisa kita tapaki hari ini.